Oke, kemarin terakhir kita membahas menghitung volume benda yang irisan penampangnya diketahui ya. Jadi nanti kalau di soal irisan penampangnya itu bisa dikatakan tegak lurus sumbu X atau sering disebut juga sejajar sumbu Y, itu sama aja ya. Sejajar sumbu Y irisan penampangnya sama aja dengan tegak lurus sumbu X. Nah, sekarang masih volume benda, tapi namanya volume benda putar ya. Saya putar dulu demonya. Aduh, belum dipanggil tadi, harusnya tadi dipanggilnya. Nah, ini gini. Ini ada benda yang warna-warni, daerah keping gitu ya, di bidang XY. Jadi ini X-nya ke atas Y-nya. Kemudian kita pun putar terhadap sumbu X, diputar gitu. Set, diputar. Nah, gitu ya. Kita menghitung volumenya. Coba kita lihat demo yang lain apa ini. Nah, prinsipnya kembali daerah tersebut, interval X-nya dalam hal ini, ya ini X-nya dari A sampai B, dibagi N bagian. Di sini saya bagi 4. Dibagi 4, kayak ngitung luas aja ya, dibagi 4 gitu. Kemudian di setiap subinterval, saya pilih wakil. Dalam hal ini saya wakilnya ujung kanannya. Ini wakilnya, hitung nilai fungsinya, bikin persegi panjang kayak waktu ngitung luas. Cuma sekarang persegi panjangnya diputar. Ini persegi panjangnya saya putar jadi sebuah silinder gitu ya. Ngitungnya kan sama aja dengan luas. Kalau luas itu delta X kali nilai fungsi. Kalau ini nilai fungsinya menjadi jari-jarinya. Tinggal PR kuadrat, R itu jari-jarinya, kali delta X. Jadi kalau yang luas paham, ya yang ini otomatis sama aja gitu. Makanya yang luas saya panjang lebar. Lambat-lambat. Oke, ini partisi kedua. Bikin persegi panjang lagi. Nggak harus ujung kanannya ya. Wakilnya yang mana aja. Ya di gambar ini pakai ujung kanannya. Diputar lagi. Jadi silinder. Dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir. Nah, kita hitung luas silinder itu seluruhnya. Dilimitkan jumlah Riemann kayak di luas. Maka nanti jadi integral menyatakan volume benda. Hati-hati kalau belum dilimitkan jumlah Riemann, luas silinder-silinder ini tidak sama dengan luas benda putar yang semula. Beda dengan ini volumenya. Tapi setelah melewati limit jumlah Riemann, menjadi sama dengan luas benda putarnya. Oke, bisa juga terjadi kayak gini. Demo dulu aja. Nanti hitungannya di bawah. Nah, bisa terjadi bendanya di antara dua grafik ini. Grafik katakan ini G, yang atasnya F, diputar sumbu X. Maka bendanya menjadi berlubang ya. Gitu kan? Putar, berlubang. Nih, gara-gara bikin ini saya 3 jam nih bikin ini. Tek, pakai Maple zaman dulu mah. Gitu ya, ada lubangnya. Gitu tuh, bisa dilihat ada lubangnya di sini. Prinsip ngitungnya sama aja kayak ngitung luas di antara dua grafik. Coba prinsip ngitung luasnya kita lihat di sini. Demo yang ini. Partisikan lagi. Lihat subinterval yang ke-1. Saya pakai ujung kanannya lagi untuk menentukan tingginya. Membikin persegi panjang. Gitu. Ini persegi panjangnya diputar terhadap sumbu X. Nah, jadi silinder berlubang. Ngitung volumenya gimana? Tinggal silinder yang luar, yang gede, dikurangi silinder yang bolongnya. Gitu. Oke, dilakukan pada setiap partisi gitu ya. Jadi prinsipnya gitu. Oke, itu yang akan kita lakukan. Kita lihat hitungannya. Apa bingung?
Nah, nanti ini udah ada gambar detail yang ini. Untuk satu partisi. Oke. Ini banyak mahasiswa tumbang, dosen juga banyak yang tumbang. Jadi setelah kuliah ini saya ngajar kelas matematik B digabung 2 kelas. Oke. Jadi kita lihat dulu yang fungsinya seperti ini. Keping dibatasi oleh grafik Y sama dengan Fx. Ini yang melengkung ini. Ya fungsinya apa aja. Kemudian dari X sama dengan A. Ini di sini X sama dengan A tegak. Sampai X sama dengan B di sini. Dan sumbu X positif. Ya sumbu X saja. Di daerah ini kemudian diputar terhadap sumbu X. Gitu ya. Nanti di soal sih sumbu putarnya bisa nggak harus sumbu X ya. Tapi di perkuliahan ini sumbu putarnya selalu sumbu yang mendatar, bisa di bawah sumbu X, bisa di atas sumbu X, atau sumbu yang tegak gitu ya. Nggak akan sumbu putarnya yang miring. Oke, ya. Kalau miring gimana? Itu nanti di tingkat lanjut kalau di matematik. Koordinatnya dirotasi supaya jadi tegak dan mendatar lagi. Oke. Nah, kembali kayak kemarin. Kita bentuk partisi sepanjang AB. Gitu. Lihat partisi yang ke I. Jadi ini XI-1 sama XI. Kebaca nggak itu ya? Nih. Gitu ya. Buat partisi sepanjang AB, gambarin yang ke I aja. Ini XI-1, ini XI. Pilih wakil mana aja di dalam subinterval ini. Ya, wakilnya mana aja. Oke. Nah, saya pilih wakilnya ini, namakan XI garis. Bikin persegi panjang. Jadi, kalau digambar di sini juga bisa ya. Ini gambar ke nilai fungsinya. Saya kecilin lagi karena slide-nya kalau nggak bisa pindah. Nah, ini pilih XI garis, kemudian hitung nilai fungsinya di titik wakil tadi, atau yang kanan aja yang dibesarkannya. Nah, ini sebenarnya di XI garis ini dihitung sampai sini, sampai nilai fungsi. Kemudian di sini dibikin lurus aja. Lurus, lurus gitu. Lurus di sini jadi persegi panjang, diputar persegi panjangnya. Maka volumenya adalah, kalau kita hitung, berarti luas lingkaran ini yaitu pi kali jari-jari kuadrat. Hei, dari mana? Sini, duduknya di depan. Dari mana? Hah? Ya udahlah, selama 5 daripada nanti di sini gitu. Oke. Oke ya, jadi luas lingkarannya adalah pi r kuadrat, pi kali jari-jari kuadrat ini, kali tinggi silindernya delta xi. Udah bisa merumuskan itu mas, sebenarnya udah jadi 70%. Ya. Oke, ini delta VI. Pi kali nilai fungsi di titik wakil, pangkat 2, pi r kuadrat, kali delta xi. Volume seluruhnya tinggal ganti ini jadi integral. Integral partisinya dari A sampai B. Pi. Ini xi garis jadi x, dx. Nah, ini dinamakan metodenya metode cakram gitu ya. Kenapa? Karena kenyataannya ini delta x itu tipis, terus silinder ya. Silindernya tipis itu, jadi kayak cakram. Kayak cakram yang suka dilempar-lempar. Dia tipis. Paham? Ini prosedur umum tentunya. Kalau daerahnya di antara dua grafik, ya kita harus sesuaikan. Itu teorinya. Nah, sisanya contoh aja, banyak contoh.
Silahkan yang mau disalin. Sisanya contoh, teorinya cuma segitu. Nah, saya akan buka aja yang ini, nanti yang rada sulit, saya akan bahas manual. Kalau yang udah standar, ini standar menurut saya ya. Oke. Coba kita lihat dulu soalnya. Daerah yang dibatasi Y akar X. Coba ini gimana grafik Y akar X? Gambar di udara. Y sama akar X. Tuh udah belum tahu gimana gambar Y akar X. Padahal dari SMA udah harus tahu tuh. Y sama X kuadrat sama akar X. Gitu ya. Jadi kalau belum tahu ya harus dikejar sekarang grafik standar. Kayak akar X, X kuadrat, Y seper X, Y seper X kuadrat, Y X pangkat 3, sama sin cos tangen sekan. Itu mah udah harus standar lah. Nah, oke. Jadi kalau saya jelasin nanti daerahnya gini, bingung. Kok bisa gitu? Ya karena nggak tahu akar X gimana. Oke, kita lihat. Y sama akar X seperti yang merah ini. Kemudian batasnya lagi X sama dengan 4 dan sumbu X. X sama dengan 4 ini yang biru dan sumbu X. Jadi daerahnya yang hijau. Oke, saya akan munculkan lewat partisinya. Mungkin ada yang bisa langsung rumus integralnya, tapi kita akan lihat bertahap. Oke, ini diputar sumbu X katanya. Hitung volumenya yang hijau ini. Kalau diputar sumbu X. Oke, metodenya cakram tadi ya. Buat partisi sepanjang 0,4. Oh ya, kembali diingatkan. Kalau fungsinya dinyatakan Y sebagai fungsi X, Y sama dengan berapa X gitu ya. Atau fx sama dengan berapa X. Kalau fungsinya dalam X, variabel bebasnya X, partisinya harus di sumbu X gitu. Kalau fungsinya dalam Y, partisinya di sumbu Y. Nah, jadi saya partisikan ini. Kenapa bukan 0,2? Karena saya menyatakannya sebagai fungsi dalam X. Oke. Lihat partisi yang ke I. Yaitu XI min 1 dan XI. Pilih wakil kayak biasa. XI garis. Udah berkali-kali, ini udah puluhan kali dibilang. Pas ujian, nggak tahu lagi harus melangkahnya. Nah, pilih XI garis. Buat apa? Hitung nilai fungsinya. Atau bikin garis tegak yang melalui daerah yang mau diputar. Kenapa garis tegak? Kan Y fungsi X. Hasilnya Y. Harus Y-nya. Kalau Y-nya ya tegak. Jangan tarik horizontal. Harus nilai fungsinya Y-nya yang dilihat. Oke. Nah, ini sekarang bikin persegi panjang setinggi yang warna ungu ini. Udah tinggal persegi panjangnya diputar terhadap sumbu X. Tek, putar gitu kan. Coba, kalau diputar, kita lihat. Nah, ini mana ya pilih warnanya? Kita lihat. Pakai warna oranye. Ini panjangnya berapa? Ini kan, tuh. Dan kalau tegak, ingat. Y atas dikurangi Y bawah. Y-nya atas berapa? Fungsi ini kan? Nah, Y bawah berapa Y-nya? 0. Berarti tinggal F di titik, nilai di titik XI garis. Gitu ya. Dikurangi 0. Ya, kurangi 0 nggak perlu. Y atas kurang Y bawah. Lebarnya ini berapa? Delta XI jadinya ya. Udah tinggal Pi kali ini kuadrat, jari-jari kuadrat, kali delta XI. Oh, saya nggak nulis ya. Harusnya delta volume sama dengan
Pi kali jari-jari kuadrat dipangkatkan 2 kali delta XI. Dari situ langsung volumenya Pi ini. Kalau di ujian nggak ditanya elemen volume atau elemen integralnya, boleh langsung kayak gini. Ya ini tinggal masukkan aja fungsinya ya. 0,4 Pi fx-nya apa? Tadi akar X pangkat 2 dx. Akar X pangkat 2-nya, karena X-nya juga udah positif, jadi ini tinggal ganti jadi X. Pi X dx dihitung. 0,4 Pi X dx. Pi-nya biarin aja ya dalam Pi, jangan diganti 22/7. Karena sebenarnya 22/7 itu hanya pendekatan. Oke, Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 2. Daerahnya sama, dibatasi ini sama dengan yang nomor 1. Garis ekstra. Cuma sekarang diputar terhadap sumbu Y. Nah, kita hitung volumenya ya. Oke, ini ada metodenya namanya metode cincin. Saya samakan aja cakram atau cincin itu. Kalau cincin itu seperti gambar yang ini. Bedanya kalau diputar ada lubangnya di tengahnya gitu ya. Ini ada lubangnya di sini. Tuh nanti namanya cincin jadi metodenya. Tapi cara ngitungnya sama dengan metode cakram. Oke, ini diputar sumbu Y. Nah, harus pengikatnya gini. Kalau metode cakram atau cincin, ya, kalau sumbu putarnya sumbu tegak, maka partisinya juga di sumbu tegak. Kalau yang sebelumnya, sumbu putarnya sumbu X yang mendatar, kita bikin partisi juga di sumbu X. Nah, itu namanya metode cakram atau cincin ya. Sekarang sumbu putarnya sumbu Y. Kalau mau pakai metode cakram atau cincin, partisinya juga harus di sumbu Y. Gitu ya. Jadi sumbu putar juga sumbu untuk bikin partisinya. Soalnya yang berikutnya berlawanan. Nanti metode kulit tabung yang berikutnya. Jadi kalau cakram atau cincin, sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu Y. Sumbu putarnya mendatar, partisinya di sumbu X. Kalau partisinya di sumbu Y, nanti munculnya delta Y kan? Ya, kan di partisi sumbu Y-nya. Munculnya nanti delta Y atau di integralnya DY. Maka fungsinya harus fungsi dalam Y. Jadi soal semula yang ini saya nyatakan fungsinya dalam Y. Jadi X berapa Y gitu ya. Dari sini saya hitung X sama dengan Y kuadrat. Nah, saya ganti. Ini. Yang tadinya Y akar X. Jadi X sama dengan Y kuadrat. Ya, jadi yang awalnya diberikan Y sama dengan akar X. Karena partisinya mau disumbu Y. Jadi semua harus fungsi dalam Y. Jadi X sama dengan Y kuadrat yang saya namakan GY. Begitu. Ini juga harus fungsi dalam Y. Jadi tadinya apa? X sama dengan 4. Oh ini mah X udah fungsi Y. X berapa Y? Ya konstan. Sama dengan sebut FY gitu ya. Nggak dinamakan juga boleh lah kalau konstanta gini nih. Oke, kayak tadi. Buat partisi sepanjang 0 sampai 2. Ini partisinya. Lihat partisi yang ke I. YI-1, YI. Pilih wakil, YI garis. Buat apa? Wakilnya untuk bikin persegi panjang. Persegi panjangnya jangan narik vertikal ya dari YI garis. Kan
Ini kita punyanya X fungsi Y. Jadi nilai fungsinya tuh si X-nya. X itu horizontalnya. Jadi dari YI garis, tarik horizontal. Sampai memotong daerah. Tarik ke kiri atau ke kanan, sampai memotong daerahnya. Nah, motong di sini. Bikin persegi panjang selebar ini. Dari YI-1 sampai YI. Coba saya tanya dulu. Ini berapa? Kita kan mau ngitung. Sorry. Belum. Kita lihat dulu diputar. Nah, ini diputar si persegi panjang terhadap sumbu Y. Saya mau ngitung ini berapa nih yang ungu jari-jarinya. Sama aja dengan ini ya. Ingat kalau mendatar, X kanan dikurangi X kiri. X kanan berapa? Selalu 4 ya. X kiri fungsi ini. GY ya. Dikurangi G di titik wakil. Gitu? Paham tidak? Itu belakang si centil, paham nggak? Paham? Siapa namanya si centil? Hah? Johanna, aduh. Waduh, nggak cocok jadi pacar, lupa terus namanya. Paham nggak itu? Jadi kalau horizontal, X kanannya berapa? Ini X-nya berapa di sini? X-nya selalu 4 kanannya. Kirinya X-nya berapa? Oh, grafik yang oranye ini. Ya, GY. G di titik, Y garis. Itu jari-jarinya. Tinggal pi kali jari-jari kuadrat kali delta YI. Ini tingginya adalah ini delta YI. Gitu ya. Oke. Oh, ini saya langsung kalau mau nulis dulu delta volumenya sama dengan pi kali 4 min G YI garis dipangkatkan 2 pi R kuadrat kali delta YI. Udah 70% selesai itu. Tinggal integralnya YI garis ganti Y, batasnya sesuai partisinya dari 0 sampai 2. Ya. Oh, saya tulis GY-nya. Mana? Kok nggak cocok? Salah ya. 4 min GY. Kok ini nggak beda sih? FY mana? Oh ya, ini 4 ya. Cocok ya. 4 min ini. Ini 4 ya. 4. Yang ini apa? GY-nya Y kuadrat. Dipangkatkan 2 lagi ya. Yang ini seluruhnya. 4 min Y kuadrat pangkat 2. Tinggal dihitung. Paham? Lanjut. Lagi. Ampun, salah. Harusnya volumenya berapa? Kan ada lubangnya ya. Berarti silinder seluruhnya dikurangi yang bolong ya. Aduh, sia salah. Cilaka. Hapus dulu. Salah. Pus. Salah nih. Solusinya salah. Jadi, saya tulis aja delta volume sama dengan ngitungnya ini harus silinder yang penuh dikurangi yang lubang. Yang penuh adalah pi, jadi jari-jarinya harus digambar segini. Berapa itu? 4 ya. Kali 4 kuadrat kali tingginya delta YI ya. Dikurangi apa? Yang kosong. Yang kosong ini berapa panjangnya? Ini G dikurangi ini X-nya berapa di sini? Enggak, X-nya di sini berapa? Enggak 0 loh. G kan? Fungsi G kan di sini? Ini di sini fungsi G.
Kan selalu kanan kurangi kiri. Ini juga sama. Kanan kurangi kiri. Ini 4 dikurangi kiri X-nya 0 kan? Jadi 4 aja. Kemudian yang di sini yang kosong. Kanan kurangi kiri. Jadi berapa? G YI garis dikurangi 0 ya. Kuadrat. Ini juga sebenarnya 4 min 0 kuadrat gitu. Yang atas juga. Ini 4 X-nya dikurangi X-nya di sini 0. Yang kedua, ini kanannya fungsi G dikurangi 0 gitu ya. X-nya yang dihitung ya. Seluruhnya, ini juga kali delta YI. Jadi ini salah. Jadi volumenya sama dengan integral 02. Pi-nya, ini Pi-nya belum ketulis. Pi-nya bisa dikeluarkan. Yang ini jadi 16 dikurangi GY min 0 ya udah aja. GY kuadrat DY. Ya, salah ini. Tuh ya. Jadi ngitungnya jangan panjang ini dikurangi panjang ini. Jangan ya yang ini. Jangan ngitung panjang yang ini. Tapi harus silinder seluruhnya dikurangi yang silinder kosong. Satu-satu ini. Silinder seluruhnya dikurangi silinder yang kosong. Walah, diktatnya banyak dipakai dosen nih teh. Tapi dosennya pasti mikir. Moga-moga nggak mikir biar pada salah. Kita lihat lagi. Semua soalnya sama. Tipenya cuma ngelihat apa panjangnya itu yang beda-beda. Oke, saya tutup. Saya mau... Aduh, ini nggak ada solusinya. Cilaka. 34 mau mana yang mau dibahas? 345, 3456 pilih. Hah? Pilih ini. Atau 34 dulu. Pilih 34. Enggak, 3 antara 34 pilih 4. Nomor lebih gede itu lebih gampang. Nggak mau, udah ini. Saya bahas 3 lagi. Saya bahas 3 lagi ya. Y sama dengan X kuadrat. Gimana grafiknya? Hah? Hah? Lumayan. Y sama akar 8X. Tetap cuma kali akar 8 lebih tinggi. Lumayan, udah jalan otaknya. Saya tuh yakin dia tahu, cuma begitu ditanya baru mikir. Apa yang ditanya dari tadi nggak merhatiin gitu ya. Nah, saya gambar pakai GeoGebra ya supaya bagus ya. Ambil dulu si klasik ini. Kalau saya yang gambar manual jelek. Y sama dengan X pangkat 2. Eh, kok kali 2? X pangkat 2. Satu lagi Y sama dengan apa tadi? SQRT, square root dari mana kurung buka? 8X gitu ya. Oke, jelas daerah di antaranya. Kita gedein, kemudian kita crop. Kegedean. Oke, saya ambil ini daerahnya. Saya bawa ke sini. Harus bisa gambar sendiri ya, manual ya. Kecuali dosen. Nggak bisa, nggak apa-apa, dan nggak ujian. Nah, jadi sekarang diputar terhadap sumbu Y. Berarti kalau mau pakai metode cakram atau cincin, partisinya di sumbu Y. Fungsinya harus dalam Y semua.
Saya rumuskan dulu. Y sama dengan X kuadrat. Ekivalen dengan X sama dengan plus min akar Y. Ya. Tapi saya pakai hanya yang, ini kayak yang mana ini? Yang hitam ya. Y sama X kuadrat kan yang hitam. Saya hanya bagian ini aja pakai. Yang X-nya negatif ini nggak dipakai. Jadi saya pakai yang dipakai X sama dengan akar Y. Mana tadi yang hitam ini? Sama dengan saya namakan aja FY. Ini FY, pokoknya fungsi dalam Y gitu. X sama dengan fungsi dalam Y. Yang hijau tuh Y sama dengan akar 8X. Jadi saya harus keluarkan X berapa Y. 8X sama dengan Y kuadrat. Atau X sama dengan Y kuadrat per 8. Sebutlah GY gitu ya. Yang hijau jadi X sama dengan GY. Nanti aja ininya mah terakhir dimasukkan yang gini-gitunya mah ya. Oke, sekarang kita lihat partisinya harus di sumbu Y. Cari dulu titik potongnya. Kebetulan ini mah gampang dibaca ya 2,4. Tapi kita hitung titik potongnya. Titik potong kedua grafik. Itu adalah apa? Samakan Y-nya. Atau samakan X-nya. Saya mau samakan Y-nya dari dua ini. Jadi X kuadrat sama dengan akar 8X. Saya kuadratkan X pangkat 4 sama dengan 8X. Atau dibagi, jangan dibagi. Nanti kehilangan X-nya kalau 0 nggak boleh dibagi. X pangkat 4 min 8X sama dengan 0. X pangkat 1 kali X pangkat 3 min 8 sama 0. X1 sama dengan 0. X2 sama dengan 2 gitu kan? Titik potongnya. Jadi titik potongnya di X1 sama 0 dan di X1 sama 2. Tapi saya butuhnya Y-nya kan? Kan partisinya di sumbu Y. Jadi X1 sama dengan 0. Hitung Y-nya berapa? Dari mana aja salah satu ini? Sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. X2 sama dengan 2. Y sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini yang diperlukan. Titik 0 dan 4. Titik ini saya nggak terlalu perlu. Karena partisinya di sumbu Y. Kembali bikin partisi. Saya nggak mau nulis detailnya. Ini pokoknya YI min 1 sama YI. Ini YI gitu. Pilih wakil YI garis. Nggak harus di tengah-tengahnya. YI garis. Bikin persegi panjang. Tariknya horizontal. Karena apa? Karena X fungsi Y. Nilai fungsinya tuh X. Kita hitung ke nilai fungsi. Tak, 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 tak. Sampai memotong daerah. Nah, bikin persegi panjang. Persegi panjang inilah yang diputar terhadap sumbu Y. Putar. Terjadi silinder yang bolong lagi ya. Oke. Nah, terjadi silinder bolong. Saya gambar aja silinder bolong gitu. Silinder bolong. Dengan apa? Yang merah itu adalah di sini sama dengan ini. Sama dengan yang merah ini. Betul? Ya. Maka ngitung volumenya. Ini silindernya jadi ini ya nanti. Di tengahnya bolong. Oke. Ngitungnya silinder penuh dikurangi yang kosong. Jadi delta volume kok ini ganti lagi biru ini tadi
Ini sama dengan ini ya, sama gitu ya. Delta volume ke I sama dengan Pi ini yang panjang dulu. Berapa? Ini. Fungsi X yang hitam dikurangi X yang di sini, betul? Ini X yang hitam adalah fungsi Y. X fungsi Y kan? Jadi yang di sini panjangnya yang ini nih adalah apa? Fungsinya apa yang hitam itu tadi? F. F di titik YI garis dikurangi 0, betul? Pangkat 2. Kali tebalnya tingginya delta YI. Dikurangi pi lagi kali ini yang segini. Hijau dikurangi kiri ya. Hijau itu apa? G di titik YI garis. Dikurangi kirinya 0. Delta YI. Gitu? Udah jadi kalau gitu. Volume pi-nya saya keluarkan. Integralnya apa? Partisinya 0 sampai 4 disumbu Y tadi potongnya. F Y kuadrat dikurangi G Y kuadrat. Seluruhnya DY. Tinggal terakhir masukin fungsinya. 0,4. F-nya tadi apa? Intip dulu di atas. Lupa. Akar Y ya. Akar Y dipangkatkan 2 jadi Y. Ya nanti aja. Eh, dikurangi G itu apa tadi? Y kuadrat per 8. Pangkat 2. DY. Sama dengan titik-titik. Udah gampang ya. Kuadratin ya. Oke, begitulah ceritanya. Silahkan yang... Oke, saya tutup. Atau biarin aja nanti bikin di bawahnya. Soal berikutnya. 56, pilih mau yang mana? 5 aja ya ini sumbu Y terus. Bosen? Eh, Y sama dengan 5 tuh horizontal ya. Oh, yang 6 aja kalau gitu. Tadi kan tegak. Ah, nggak mau. Kamu mah nggak boleh milih. Membagikan nilai ke temen boleh. Gitu ya. Sama ini mah dengan soal nomor 1. Daerahnya. Saya gambar dulu ya. Akar X sama 4. Sumbu X. Y sama dengan akar X. Biarin dulu aja itu. Y sama dengan square root X. Kemudian satu lagi Y sama dengan apa tadi? Lupa, aduh. X sama 4. X sama dengan 4. Gitu ya. Dan satu lagi sumbu X. Jadi Y sama dengan 0. Itu ya sumbu X. Aduh, warnanya jangan hitam. Atuh. Warnanya warna pakai kolor dulu dia. Jangan lupa pakai kolor. Ah, gitu ya. Bu X. Oke, daerahnya ini. Kemudian sumbu putarnya saya gambar juga. Sumbu putarnya Y sama dengan 5. Sumbu putarnya Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Sumbu putarnya kita bikin garis-garis putus. Sumbu putarnya pakai kolor warna apa ya? Kolor warna merah udah dipakai. Warna coklat biar enak. Coklat kan enak. Stylenya putus-putus. Nah, gitu. Oke, kali udah. Mana sumbu putarnya? Hah? Oh, di atas. Oke, biarin. Ini sumbu putarnya. Saya crop dulu. Jadi daerahnya seperti itu ya.
Kecilin dikit ya. Gedein lagi. Kurang gede katanya. Gedein lagi. Jadi daerahnya adalah daerah yang warna kuning ini. Nah, gambar dulu. Pantesan dikasih 5 lihat. Kalau ngarsip juga banyak keluarnya saya. Kalau masuk sipil bisa nggak lulus gambar teknik. Latihan menggambar dulu, sabar. Bapak Bapak dosen lagi menggambar. Bukan Bapak lagi, Aki. Aki dosen, sabar ya sama Aki-Aki mah. Hmm? Ngetawain ini lihat segini bagusnya warna kuning. Golkar. Biar aja. Golkar kan mencalonkan Erlangga jadi presiden. Nah, begitulah daerahnya. Oke, ini sumbu putarnya yang coklat. Sumbu putarnya gitu. Sumbu putarnya mendatar. Jadi partisinya juga di sumbu datar. Kalau partisi itu selalu di sumbu X atau sumbu Y. Kalau metode cakram mendatar sumbu putarnya, ya partisinya di sumbu yang datar, di sumbu X. Ya, gitu ya. Itu cirinya metode cakram atau cincin. Jadi saya bikin di sini X. Mana sumbu X? Ya betul. X I min 1 sama X I. Oh ya, titik potongnya gampang lah tadi berapa ya? Tuh ada di sini. Ini 4, ini 2. Gampang. Udah titik potongnya berarti partisinya sepanjang 0 sampai 4. Ya. Lihat X I min 1 dan X I gitu. Pilih wakil X I garis. Bikin persegi panjang. Tarik horizontal atau tegak. Oh ya, fungsinya harus dalam X ya. Oh, fungsinya dulu saya rumuskan. Yang yang oranye ini fungsinya Y sama dengan harus dalam X karena partisinya di sumbu X. Jadi ini Y sama dengan X kuadrat sama dengan Fx. Yang lain mah konstanta, udahlah nggak usah dirumuskan fungsinya. Jadi harus narik tegak ya, karena fungsinya dalam X, tarik tegak ini. Bikin persegi panjangnya, tarik tegak. Kemudian bikin persegi panjang. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Nah, begitu ya bikin persegi panjang. Diputarlah dia terhadap garis X sama dengan 5. Oke. Jadi terbentuk silinder kayak gitu lagi ya. Pokoknya mah di tengahnya lubang. Itu silindernya. Di mana yang silinder gede itu jari-jarinya adalah saya warnain hijau. Jari-jari yang besar adalah yang hijau ini, betul? Ya, itu yang hijau jari-jarinya. Yang kosong saya jari-jarinya warna ini. Di sebelahnya aja gambarnya ya. Sebenarnya titiknya sama di situ. Itu yang kosong mana di sini? Ya, yang kosong itu ya. Nah, berapa yang panjang? Ini yang hijau berapa panjangnya? Atas kurangi bawah. Y-nya ya. Y-nya berapa ini? Selalu 5. Ini Y-nya berapa? Selalu 0. Jadi 5 dia panjangnya. Yang ini panjangnya adalah ini yang pink ya. Pink atasnya 5 dikurangi. Hah? Ini bukannya harus di yang buat iya yang di dalam ini loh yang pas gambar ini kan pak bukannya stringnya harus
Pinknya, Gimana golongan apa? nah pokoknya yang bolong pink tuh kan ya. Iya mau digambar di atas atau di bawah sama aja, mau digambar di sini juga. Yang penting panjangnya berapa itu. Ya, mau saya gambar yang pinknya ke sana juga boleh. Pokoknya berapa panjangnya. Oh, udah, bener. Ah, Ya, jadi gambarnya mau digambar horizontal, pokoknya jari-jari yang pink itu berapa? Jari-jari yang pink itu pokoknya setinggi ini sampai sini. Nah, Y-nya berapa ini? 5. Ini Y-nya berapa? Bergantung grafik ini kan? F ya. Min F X I garis. Maka dengan mudah sekali delta volumenya, volume yang besar, pi kali berapa? 5 kuadrat kali delta, ini lebarnya, delta YI ya. Delta XI, deltanya 2 kali. Delta XI dikurangi yang dalam, pi kali jari-jari dalamnya, 5 min F XI garis kali, oh ya kuadrat, kali delta XI. Oh, udah jadi 70%. Volumenya integralkan partisinya 0 sampai 4. Pi-nya keluarin aja. Ini menjadi 25 min 25 dikurangi F X gitu kan. Iya ini 5 kuadrat kan 25. Oh, belum dikuadratkan yang kedua. Salah. Nggak mau dihapus. Udah salah teh. Oh ya, ujian nggak boleh pakai pensil ya. Pokoknya yang pakai pensil dihapus-hapus dikit sama saya. Mau protes juga udah nggak ada buktinya. Hmm? Nah, tinggal masukin aja fx-nya ganti berapa tadi? Akar X ya. Hmm. Siapa yang udah paham? Pokoknya yang gila akan diguyur. Siapa yang udah paham? Siapa yang belum paham? Ah, pada gila guyur satu-satu. Oke, contoh terakhir 78. X sama dengan 3 itu. Ah, yang ini aja lebih susah. Sorry. Saya pilihin yang lebih susah nih. Ah, sama aja sebenarnya. Sama aja. Cuma ini fungsinya dalam Y nanti. Oke, berikutnya ini. Daerah di antara grafik Y ini sama ya sama tadi daerahnya. Sama nomor 2 atau berapa tadi. Jadi saya buka lagi GeoGebra-nya. Y sama dengan X kuadrat 8X. Ini kita tutup. Itu diputar terhadap X sama dengan 3. Kita gambar X sama dengan 3-nya. X sama dengan 3. Itu sumbu putarnya. Yang ini grafiknya mau saya warnai nih. Jangan hitam. Ah, kayak kayak orang Afrika aja. Hah? Ya, memang faktanya orang Afrika kan hitam-hitam, merah. Ya, nah merah. Oke, kita crop sekarang. Pokoknya prinsipnya menentukan panjang ruas garis, kemudian menentukan volume silinder. Nah, kamu mah joget lagi. Oke, sumbu putarnya sumbu tegak. X sama 3. Ini 3.
Jadi partisinya juga harus disumbu tegak kalau metode cakram atau cincin. Ya. Kalau sumbu putar tegak, ya partisinya disumbu tegak. Kalau partisi itu hanya disumbu X atau sumbu Y aja. Sampai keselak. Hmm. Jadi saya tentukan titik potongnya dulu. Tadi udah dihitung titik potongnya. Dan udah dikasih tahu sama si GeoGebra. Titik potongnya ini 2,4. Cari sendiri ya, gampang itu kan. Saya harus menyatakan fungsinya dalam Y ya. Karena partisinya disumbu Y. Disumbu tegak. Salah titik potongnya. Bener. Betul ya. Jadi partisi sepanjang sumbu Y dengan X0-nya, Y 0. 0 sampai YN-nya sama dengan 4. Betul? Daerahnya ini ya, yang di antara grafik ini daerahnya. Nah, kembali. Kalau gitu fungsinya harus saya rumuskan dulu. Yang ke satu, Y sama dengan X kuadrat harus saya ubah menjadi X fungsi Y plus min akar Y. Saya hanya pakai ini separoh yang sini, yang X-nya negatif, di sebelah kiri sumbu Y, nggak dipakai, jadi hanya yang positif aja. Yang dipakai X sama dengan akar Y. Itu adalah saya sebut sebagai FY. Mana FY? Gambarin. Ini ya. X sama dengan FY yang melengkung itu. Satu lagi grafiknya Y sama dengan akar 8X. Harus saya nyatakan sebagai X fungsi Y. Jadi X berapa? Y kuadrat per 8. Ini GY itu ya. Yang hijau. X sama dengan GY. Oke. Bikin partisi 04. Lihat partisi yang ke I. Y-1. Ini YI. Pilih wakil YI garis. Bikin horizontal ya. Karena ini X fungsi Y yang dipakai. Jadi nilai fungsinya tuh si X ya. X-nya tuh kan mendatar. Itu bikin persegi panjang selebar delta YI. Itu gambarnya nanti kalian yang bagus ya. Apa anak sipil katanya gambarnya bagus. Hmm. Itu diputar. Diputar terhadap garis X sama dengan 3. Diputar menjadilah sebuah silinder kayak gitu kan. Kosong di tengahnya, betul? Ya, ini kotak ini diputar ke sini. Putar gitu. Sekali, dua kali belum pusing. Coba. Kalau udah puluhan kali pusing dia. Maka sumbu yang besar, jari-jari yang besar adalah jari-jari yang besar adalah ini, betul? Ini jari-jari yang besar. Betul? Salah lagi dia. Hah? Paham gak tuh jari-jari yang besar sama dengan ini? Hah? Jari-jari yang kecil saya kasih warna coklat adalah itu, betul? Ini jari-jari yang kecil saya gambar aja sembarang. Ini jari-jari yang kecil. Tinggal kita rumuskan yang biru. Yang biru itu berarti X kanan dikurangi X kiri. X-nya berapa kalau di kanan? Selalu 3 di sini ya. 3. Yang kiri Eh, 0. Hah? Apa? G di titik wakil. Yang coklat, mah, hah? Yang coklat kanan kurangi kiri.
FY ya. Nah, udah gitu tinggal volume silinder luar dikurangi volume silinder dalam. Delta volume sama dengan Pi 3 min G YI garis. Ini ada I-nya bukan satu ya. YI garis. Jari-jari kuadrat. Ini tingginya berapa? Delta YI ya. Tinggi delta YI dikurangi Pi kali 3 min FYI garis kuadrat delta YI. Sehingga volume seluruhnya integral dari berapa? 0,3. Hah? Salah. Tadi partisinya di sumbu Y. Daerah ini 0 sampai 4. Ya. 0 sampai 4. Pi-nya keluarin aja. 3 min G Y kuadrat dikurangi 3 min FY kuadrat DY. Tinggal masukin aja fungsinya. 3 min GY apa tadi? GY. Ini Y kuadrat per 8. Pangkat 2. Min. 3 min. Ah, apa? Nggak percaya. Akar Y. Seluruhnya DY. Itu ya. Oke? Paham? Berikutnya kita ke metode yang namanya metode kulit tabung. Kayak ini nih. Kalau ini kaleng, Coca-Cola, kulit tabung tuh kan tipis ini. Kulitnya aja nih ininya. Kenapa dinamakan kulit? Karena tipis sekali itu. Coba kita lihat kenapa jadi tipis. Kita lihat dulu ini animasinya. Nah, kalau metode kulit tabung sama aja menghitung volume, cuma gini, partisi sumbu putarnya misalkan sumbu Y, partisinya malah di sumbu X. Sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu horizontal atau sebaliknya. Ini kita lihat. Set, gitu ya, diputar sumbu Y. Tuh kan? Nah, kita lihat ngepartisinya. Ngepartisinya. Nah, tadi sumbu putarnya sumbu Y, sumbu tegak. Partisinya tetap di sumbu X. Jadi berlawanan ya dengan sumbu putar. Ini saya partisikan 4 bagian yang gambar ini. Ini partisi pertama. Jadi di sini apa? Di sini Y1 X1, di sini X0. X0 X1 pilih wakil, saya wakilnya. Wakilnya tuh harus tengah-tengahnya. Kalau metode ini kenapa? Nanti dilihat akan diturunkan rumusnya. Wakilnya di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya ya. Setelah itu diputar ke sumbu Y. Nah, gitu. Tek, jadilah kulit tabung. Kenapa kulit tabung? Karena kenyataannya ini delta X itu tipis sekali. Tipis gitu. Jadi kayak apa? Tutupnya kaleng gitu ya. Kulit tabung, selimut tabung. Tapi tetap volumenya nanti kita hitung. Cuma ini yang kosongnya sebenarnya gede. Kayak ini, yang kosongnya ya segini. Yang isinya kulitnya aja tipis. Namanya kulit tabung. Prinsip ngitungnya sama tadi, tapi rumus yang muncul jadi beda. Tuh ya, coba kita lihat. Nah, oke, tahapannya. Bentuk partisi kayak biasa. Partisinya di sumbu X. Sumbu putarnya, sumbu tegak. Partisinya berlawanan di sumbu horizontal. Pilih wakil kayak biasa ini. Partisi yang ke I ini. Pilih wakil harus tengah-tengahnya. Nah, nanti kadang-kadang kalian bingung. Metode cakram harus tengah-tengahnya enggak ya?
Kalau metode kulit tabung harus. Kalau metode ngitung luas harus tengah-tengahnya enggak ya. Nah, kalau pusing-pusing-pusing selalu tengahnya aja. Karena yang ngitung luas bebas milihnya. Pilih tengahnya aman. Kalau ngitung metode cakram juga bebas. Mau dipilih tengahnya ya aman. Kalau kulit tabung harus tengah-tengahnya. Coba saya nanya dulu. Kenapa nanti di bawah baru ketahuan? Kalau ini ada titik A, ini titik B, ini koordinat tengahnya berapa? Hah? B kurangi A per 2. Coba kalau ini pakai angka. Ini 2, ini 8. Jadi 8 kurangi 2 per 2 berapa? Hah? 3. Tengah-tengahnya berarti 3. Hah? Nah, tambah ya. Kalau kurang itu hanya menyatakan, kalau tadi B min A per 2 tuh menyatakan panjang ininya. Panjang setengahnya. Koordinatnya itu adalah tambah per 2 ya. Jadi ini 8 tambah 2, 10 per 2, ini 5. Kalau 8 kurangi 2 per 2, itu tadi adalah panjang ini. Panjangnya 3. Saya perlunya koordinatnya. Oke, jadi ini XI min 1, ini XI garisnya tengah-tengahnya. Berarti ini ditambah ini per 2. Ya, itulah ini. Titik wakilnya tengah-tengahnya. Oke, saya hapus dulu ini yang ininya. Supaya nggak banyak distorsi. Kemudian diputar. Bukan. Bikin persegi panjang dulu. Nah, ini karena partisinya di sumbu X. Ini partisinya di sumbu X. Fungsinya harus fungsi X. Y fungsi X. Ya, kalau partisinya di sumbu X, akan muncul delta X. Fungsinya harus fungsi dalam X. Y fungsi X. Jadi tarik tegak. Tarik tegak. Nah, tingginya berapa ini? Y ini dikurangi Y ini. Y ini adalah FXI garis, betul? Y ini adalah Y-nya 0, betul? Ini di bawah Y-nya 0 kan? Jadi tinggi ini, nggak kelihatan. Eh, ambil tangan dulu biar bisa digeser. Nah, ini tinggi ini adalah Y atas kurangi Y bawah. Jadi Y sama dengan fungsi X ini di titik XI garis dikurangi Y-nya yang bawah Y-nya 0. Jadi FXI garis aja. Oke, persegi panjang ini kita putar terhadap sumbu Y. Berapa volumenya? Nah, kalau diputar, terjadilah silinder seperti di kanan ini. Ini lebarnya berapa? Oh, ditanya, udah ada di sini. Ya. Bayang, ini yang biru menjadi lebarnya ini, betul? Terbayang tidak? Jambul. Tuh, baru mikir. Bahwa yang persegi panjang ini kalau diputar jadi silinder kayak gini. Dengan lebar ini sama dengan lebar ini. Putar sumbu Y. Gitu ya. Oke. Nah, kita hitung volume ini. Berarti kayak tadi, volume silinder luar dikurangi volume silinder yang kosong. Saya hitung di bawahnya. Ini dulu, terbayang nggak dulu? Kita lihat dulu. Jari-jari luarnya kegedean, nggak muat. Ini jari-jari luarnya ini adalah dari sumbu putar sampai XI, betul? Jadi jari-jari luarnya XI.
Jari-jari yang dalamnya yang kosong ini XI-1. Paham? Hah? Paham nggak? Jari-jari yang luar XI, jari-jari yang dalam XI-1 yang kosong nanti. Tingginya FXI garis. Ya udah saya mau hitung karena dari mana ini? Buktikan ternyata. Oke, saya akan buktikan di sini ya. Gimana tuh nulisnya? Supaya terbayang. Saya akan crop ini. Ini saya ambil, bawa ke sini. Kecil. Nah, delta, volume jadinya. Delta volume. Kenapa ya tulisannya kecil? Oh, ini kurang di zoom. Ya udahlah, zoom gitu ya. Delta volume yang ke I sama dengan volume silinder yang luar Pi kali apa? Jari-jarinya ini kan? Betul? Dikali tinggi silindernya itu yang luar. Dikurangi yang dalam jari-jarinya ini. Paham? Paham tidak? Belakang si centil paham nggak? Paham. Sama dengan Pi-nya saya keluarkan, FXI garisnya saya keluarkan, XI kuadrat dikurangi XI-1 kuadrat. Gitu? Sama dengan Pi FXI garis. Oh ya ini belum bisa diubah ke integral. Nggak ada delta X-nya. Gimana? Nggak ada delta XI. Nah, jadi supaya ada ini kita uraikan. XI ditambah XI-1. XI dikurangi. Sorry. XI dikurangi XI-1. Betul? Yang ini kan menjadi apa? Bisa jadi integral nggak coba? Integral dari berapa sampai berapa ya tergantung partisinya tadi berapa. Dari A sampai B. Pi FXI garis jadi FX. XI garis jadi apa di sini? Enggak, yang jadi X mah XI garis. Enggak bisa. Modif lagi. Saya giniin. Dikali 2. Boleh kan? Boleh? Dibagi 2 dikali 2. Sama dengan ini. Pi F X I garis. Ini apa tadi? Titik tengahnya. Si wakil kan? Nah, akalnya di situ. Ada 2. Nah, sekarang baru bisa. Ada 2 pi. Jadi di sini ada 2 pi. 2 pi. XI garis jadi X. FXI garis jadi FX. DX. Tah, ketemulah rumusnya. Tapi membacanya susah. Dan kalau tiap kali diturunin gini, rabe. Bentar saya jelasin cara membacanya. Rumus langsung ini. Kalau metode kulit tabung. Oke? Penurunannya lupa, nggak apa-apa. Ininya harus ingat. Nanti cara membaca ininya supaya tanpa ingat penurunannya ini bisa langsung. Ada caranya membacanya ya.
Cara membaca dari dosen paling bager se-Bandung. Heeh. Tapi nilainya paling pelit. Nih, nih 2pi cocok nggak? 2pi 2pi xi garis kali fxi garis xi garis kali fxi garis kali delta xi. Integralnya itu. Oke? Saya bahas satu soal dulu. Sisanya nanti besok. Moga-moga nggak ada tutorial yang baru. Saya bahas satu soal ya. Tapi saya mepet waktunya mau kuliah lagi. Online lagi. Udah aja. Soalnya besok. Sekarang baru sampai teorinya ya. Pak, buat tutorial kemarin itu nanti boleh